ஆனா எங்களுக்கு ரெட் டிராகன் கொத்து பல கிரைம்ஸ் நிப்பாட்ட ட்ரை பண்ணாரு. அத்தனை பேரையும் அதே ஹால்ல முடிச்சாரு. ஏகே பெரிய ஹைஸ்டோட குரூப் ஹெட் பிரிசெப்டா டிராகனா இருந்த ஏகே ரெட் டிராகனா மாறினா கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya Pak Amangan lawan Pak Acilan hari ini? Kembali lagi bersama saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025 yang menceritakan tentang seorang bos gangster paling ditakuti, disegani, dan dihormati semua orang. Tapi sudah tobat katanya. Nah, bahkan saya, Anda, Pak RT, dan seluruh warga Nobar pun sepertinya ketar-ketir seandainya berhadapan dengan beliau satu ini. Dan sekarang beliau kembali untuk membantai semua musuh yang mengusik keluarganya. Penasaran bagaimanakah aksinya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Good, Bad, Ugly. Di awal film kita langsung diperkenalkan dengan sesosok Ajit Kumar yang dikenal dengan julukan Red Dragon. Dialah ketua geng mafia legendaris yang menguasai dunia gelap India. Namun, di balik kesangarannya, Ajit ternyata family man. Hidupnya pun mulai berubah setelah menikah dengan Ramya dan memiliki anak laki-laki bernama Vihan, yang mana sang istri meminta Ajit untuk menjauh dari dunia kejahatan karena ingin hidup damai. Karena cinta, Ajit pun bersedia tobat dan menyerahkan diri ke Mahkamah Konstitusi untuk menebus dosa-dosanya. Ajit masuk penjara secara terhormat, perginya pun naik mobil mewah. Di penjara yang lebih mirip istana itu, Ajit disambut meriah oleh napi lain. Suatu ketika ada seorang napi yang melakukan pemberontakan. Kita sebut saja dia Samidi. Dibantu polisi korup, dia mendapatkan kartu akses untuk membuka semua sel. Dia juga menghabisi para sipir lalu mengambil seragamnya untuk menyamar. Semua napi dibebaskan, tapi penghuni salah satu sel ini nggak mau nurut sama dia. Kemudian Samidi menggunakan palu gadam untuk menjebol temboknya. Sampai akhirnya ternyata sang legend Red Dragon lah yang muncul memakai seragam sipir. Samidi yang merasa sok jagoan pun meremehkan Ajit. Dia menganggap Ajit petugas biasa kaya yang lain. Sontak Ajit langsung menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sekali sabet seluruh penjara kacau, Samidi lantas mengerahkan seluruh antek-anteknya untuk mencincang Ajit. Hey, udah salego. Tapi Ajit bisa dengan mudah menghabisi mereka semua tanpa luka segores pun. Samidi pun kocar-kacir sampai akhirnya terpojok dan dibuat babak belur. Setelah itu, Samidi langsung dijebloskan lagi ke penjara. Saat itulah Samidi diceritain sama temannya tentang Ajit yang kenal dekat sama para polisi. Sampai-sampai Ajit bebas berkeliaran dan dipercaya menjaga tahanan saat semua sipir pulang. Yaran dalam. Di sisi lain, anaknya Ajit yang tinggal di Spanyol merasa kecewa karena Ajit nggak datang di hari wisudanya. Vihan pun langsung video call ayahnya. Di sini, Ajit juga mendapatkan privilege bebas nerima telepon. Karena dari anaknya masih orok sampai jadi ABG, identitas asli Ajit disembunyikan. Jadi, sebisa mungkin Ajit mudah dihubungi supaya Vihan nggak curiga. Vihan nggak tahu kalau ayahnya bos mafia yang sekarang di penjara. Yang Vihan tahu bapaknya itu sibuk perjalanan bisnis keliling dunia. Di telepon, Vihan mengungkapkan seluruh isi hatinya. Dia kecewa karena ayahnya selalu nggak datang di hari-hari pentingnya. Akhirnya, emosi Vihan meledak. Dia lalu mengancam nggak mau ketemu Ajit lagi kalau Ajit nggak ada di hari ulang tahunnya.
Mendengar itu Ajit pun panik, walaupun ketua mafia paling gahar kalau urusan keluarga dia jadi melempem. Ajit sampai mohon-mohon ke kepala penjara supaya masa penahanannya dikurangi. Pokoknya dia mau hadir di hari ulang tahun anaknya. Dan akhirnya setelah 17 tahun di penjara, Ajit pun bebas 3 bulan lebih awal. Dan berita itu membuat dunia gangster gempar karena sang kegelapan kini bebas berkeliaran. Kepulangan Ajit disambut oleh sang istri tercinta. Di sini, Ajit memberitahu Ramya kalau dia benar-benar sudah tobat. Sekarang, dia jadi pribadi yang lebih baik seperti yang diharapkan Ramya. Ramya pun percaya. Mereka lantas melepas kangen dengan kadal sampai anget. Sambil kelon, Ramya menceritakan tentang tumbuh kembang anak mereka. Besok malamnya Ramya ingin mempertemukan Ajit dengan Vihan, tetapi saat di perjalanan menuju bandara, tiba-tiba untungnya refleks Ajit masih sangat bagus. Dia dan istrinya pun terhindar dari bahaya walaupun Ramya syok berat. Ternyata yang mencoba mencelakainya adalah gangster jalanan. Kita sebut dia Panjul. Di sini Ramya tampak kecewa. Dia pikir selama 17 tahun di penjara musuh Ajit akan hilang. Tapi ternyata enggak. Karena itulah Ramya bilang ke Ajit untuk nggak usah ikut ke Spanyol. Takutnya musuh Ajit bakal membahayakan Vihan ataupun Ramya sendiri. Kecewa dengan sikap istrinya, Ajit langsung pergi ke gudang persenjataannya. Kirain ingin balas dendam ke Panjul. Ternyata Ajit malah memusnahkan semua senjata dan mengubur semua kenangan waktu masih jadi Red Dragon. Dengan ini, Ajit berharap bisa membuktikan bahwa dia dapat menjadi sosok ayah yang baik. Sebelum resmi pensiun dan melepas gelar Red Dragon, Ajit ingin nengokin mantan daerah kekuasaannya. Dengan gagah, dia masuk ke markas yang sekarang dikuasai Mas Taan Bhai. Nah, anaknya Bhai ini adalah si Panjul. Saat duduk bersama, Ajit seolah bisa tahu isi hatinya Bhai. Kemudian, Ajit langsung bilang kalau tujuan kedatangannya bukan untuk mengambil alih kekuasaan. Karena sekarang, bagi Ajit yang paling penting adalah keselamatan keluarganya. Si botak Panjul malah meremehkan Ajit. Dia pun langsung diomelin sama ayahnya. Chup! King of the jungle! Bye. Ajit pun memperingatkan semua orang di gedung itu supaya nggak cari gara-gara sama dia. Sekarang dia masih baik, belum tentu besok. Pokoknya jangan bangunkan singa tidur. Saat mau pergi, tiba-tiba Ramya telepon. Katanya Vihan diculik sama gengnya Panjul. Sontak Ajit naik pitam, belum juga keluar gedung, singa dalam dirinya udah diusik. Tapi Bhai bilang kalau bukan dia pelakunya dan dia nggak mau ikut campur. Bhai pun membiarkan Ajit melawan semua anak buahnya. Di sini Ajit menggunakan senjata berupa keling berduri tajam di jari-jari tangan. Secara brutal dia menghabisi anak buah Bhai yang mencoba menantangnya. Dibantu sang tangan kanan yaitu Tyson, Ajit pun berhasil menumbangkan mereka semua dengan mudah. Di tengah pertempuran, sempat-sempatnya Ajit mengangkat telepon dari adik iparnya yang bernama Jagger. Dari Spanyol, Jagger mengabari kalau Vihan udah ketemu. Tapi Vihan diciduk polisi karena ketahuan menyelundupkan barang haram di mobilnya. Tanpa buang-buang waktu, Ajit langsung terbang ke Spanyol pakai private jet. Di sana, dia menghadiri proses penjatuhan hukuman Vihan. Dan hasilnya, Vihan akan ditahan di pusat rehabilitasi. To prove this,
We need some Ordered time. to be kept in a juvenile detention center while the police conduct. Ramya yang sangat terpukul pun langsung menyalahkan Ajit. Gara-gara Ajit punya banyak musuh, jadinya mereka balas dendam lewat Fihan. Ajit pun juga berpikiran sama, pasti ada yang sengaja menjebak Fihan. Dia lalu bertekad akan mencari orang itu dan menghancurkannya. இந்த வலியை கொடுத்தவன் எவன்டா? எவன்டா? Ajit akhirnya bertemu sang putra secara langsung. Namun sayang, pertemuan mereka dihalangi tembok dan jeruji besi. Di sini, Fihan menceritakan penyebab dia ditangkap Isilop. Kata Fihan, waktu lagi pacaran mereka dihadang sama geng motor. Pacarnya yang bernama Nitya pun langsung diseret dan ditembak di depan Fihan. Di situ, Fihan juga kena pukul sampai pingsan. Setelah itu, dia nggak inget apapun. Tiba-tiba udah dituduh memakai barang haram. Lalu Fihan bilang waktu nongkrong di kafe juga pernah didatengin sama gangster itu. Untungnya dia ditolong sama pemilik kafe. Di sini sebenarnya Fihan udah tahu kalau bapaknya adalah gangster. Apalagi waktu Ajit janji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. இது உங்க அப்பாவோட ப்ராமிஸ் தான். Misi balas dendam pun dimulai. Besoknya Ajit mulai gerak. Pertama, Ajit mendatangi kafe yang dibilang Fihan. Dia mengintimidasi pemiliknya lalu menghajarnya karena nggak mau ngaku. Selain itu, rekaman CCTV waktu kejadian Fihan juga dihapus. Sampai akhirnya si pemilik kafe ngasih tahu kalau nama orang yang menyuruhnya menghapus rekaman CCTV adalah Matthew. Who told you to do so? Matthews. Tiba di markas Matthew tanpa banyak cincong, Red Dragon langsung menghajar semua orang. Setelah berhasil dilumpuhkan, Matthew pun mengaku kalau dia cuma disuruh sama geng Dark Wolves. Jagger lalu menjelaskan kalau Dark Wolves adalah mafia paling ditakuti di Spanyol. Bos besarnya yang bernama Babel merupakan buronan nomor 1. Sementara tangan kanannya Babel adalah Big Daddy dan Johnny. Tapi tidak ada yang tahu keberadaan Johnny sekarang. Untuk menghubunginya pun hanya bisa lewat Zakapa, si kepala kasino milik Dark Wolves. Oleh karena itu, Ajit segera menyusup masuk ke markas Dark Wolves untuk menemui Zakapa. Dia menyamar sebagai Frank yang berpenampilan bak gangster misterius. Ajit langsung mengatakan tujuannya datang yaitu ingin anaknya dibebaskan dari permasalahan mereka. Dia juga menawarkan banyak uang yang membuat matanya Zakapa langsung ijo neon. Kebetulan Johnny nelpon Zakapa. Setelah diberitahu soal kedatangan Ajit, Johnny menyuruh Zakapa untuk menyalakan CCTV. Tapi karena muka Ajit kurang jelas, Johnny minta Zakapa memfoto Ajit pakai HP. Ajit yang tahu lagi diam-diam difoto malah nawarin diri buat pose. Fotonya Ajit langsung dikirim sama Johnny ke grupnya. Dalam sekejap, member grup itu langsung lip semua. Itu menjadi sinyal bahwa Ajit bukan orang biasa. வில்லியம் சார், நாம நினைக்கிற மாதிரி ஆளவா இல்ல. நம்பர் போட்டு கொடுக்குறேன், நீ அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடு. உன் பையன் ஜெயில இருந்து வெளியே உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன். I'll send him. வரும்டா. Hello? அவங்கிட்ட போன குடுறா. Johnny sempat mohon ampun ke Ajit dan bilang kalau dia salah sasaran. Tapi Ajit nggak percaya gitu aja dan malah mengejek Johnny. Karena merasa tersudutkan, Johnny lantas memerintahkan Zakapa untuk menembak Ajit saat itu juga. Open your mouth. டேய், என்னடா பாம்ப உள்ள போட்டா? Harusnya dari awal Johnny tahu kalau dia salah lawan. Nyatanya sekarang Zakapa malah jadi tawanannya Ajit. Sementara Ajit dengan santainya berhasil menguasai tempat dan langsung menghubungi Johnny lagi. Di sini Ajit to the point tanya kenapa Johnny menjebak anaknya sampai masuk penjara. Johnny pun bingung karena merasa nggak kenal. Lalu Ajit menunjukkan sebuah foto. Di situ terlihat Johnny diam-diam memantau Ramya dan Fihan. Tapi anehnya waktu itu harusnya Johnny lagi di penjara gara-gara kasus narkoboy. Nah, saha eta?
அப்ப நீ பிறந்திருக்கவே மாட்ட. அதுல அவனு நீ வந்த முடியும். Tak disangka-sangka Johnny memanggil seseorang yang mirip plek ketiplek dengannya. Dia adalah Jamie, kembarannya Johnny. Jamie pun mengaku sengaja menjebak Vihan karena ingin balas dendam kepada Ramya. Gara-gara Ramya, Jamie jadi dipenjara. Di mana waktu itu Ramya adalah pengacaranya. Tapi bukannya dibela, Jamie malah merasa disudutkan. Mendengar itu Ajit lega karena bukan dia penyebab anaknya jadi tumbal. Tapi karena masih menyangkut istrinya, hal ini tetap menjadi urusannya. Pembalasan sang Red Dragon pun tak main-main. Punya wife kana revenge இல்ல. இனிமே இது case this. Tidak hanya menghancurkan kasino, Ajit juga membunuh si botak Zakapa. Hal tersebut memancing Babel untuk datang. Dia langsung murka begitu melihat banknya hancur lebur. Lalu Babel yang kaya psikopat bilang Johnny cuma punya waktu 3 hari untuk membunuh Ajit. அடுத்த 3 நாள் எங்க Sementara itu, Ajit mulai memikirkan cara menghancurkan Dark Wolves agar tidak mengusik keluarganya lagi. Dia akan menggunakan Zakapa yang ternyata masih hidup. Saat akan dihabisi di tempat, Zakapa langsung menawarkan diri membantu mancing Johnny dan Jamie agar datang. Di sisi lain, Johnny sedang menelpon tetua gangster India untuk meminta bantuan. Tapi Johnny malah diledekin. Mereka juga cerita seberapa brutalnya seorang Ajit yang nggak pernah gagal dalam mengerjakan misi. Government bus lah. Johnny ternyata punya rencana cadangan dengan menyewa gangster Malaysia yaitu Simon. Ternyata Simon ini ponakannya si tetua gangster India. Si tetua langsung tanya ke Simon, emang berani lawan Red Dragon? Tahu lawannya bukan orang biasa, Simon langsung menciut. Ana engalukku Red Dragon ikut pala crimes ni pada try பண்ணாரு. அத்தனை பேரையும் அதே ஹால்ல முடிச்சாரு ஏகே. பெரிய ஹைஸ்டோட குரூப் ஹெட் பிரிசெப்டா டிராகனா இருந்த ஏகே ரெட் டிராகனா மாறினா கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து. Setelah itu, Johnny mendapat telepon dari Zakapa yang mengabari kalau dia masih hidup dan lagi sama Red Dragon. Kemudian Johnny tanya mereka lagi ngapain. Kata Zakapa lagi photoshoot. Simon dan kedua simbah pun langsung tertawa. Itulah ciri khas Red Dragon. Karena photoshoot yang sebenarnya adalah foto dan shot. Alhasil, para mafia Dark Wolves tewas terbantai, menyisakan Zakapa yang pada akhirnya God bless you. Besoknya, Vihan akhirnya akan bebas. Tapi tiba-tiba Ramya didatangi polisi serta pengacara keluarga Nitya. Mereka lapor kalau Nitya hilang dan terakhir kali terlihat sedang bersama dengan Vihan. Tak lama kemudian, mayat seorang gadis yang diduga Nitya ditemukan. Alhasil, kini Vihan dituduh membunuh pacarnya sendiri dan dipindahkan ke penjara umum. Ajit pun merasa gagal melindungi anaknya. Namun, dia nggak akan menyerah. Justru semakin bertekad untuk membantai orang yang membuat anak istrinya sengsara. Di samping itu, Johnny telepon Ajit dan mengancam akan mengincar nyawa Vihan maupun Ramya. Kemudian, Ajit diberi pilihan anak atau istri. Ternyata Johnny sudah menyuruh pembunuh bayaran wanita untuk menyandera Ramya. Saat Ramya mau ditembak, Ajit menelpon. Lalu si pembunuh bayaran yang mengangkat teleponnya malah siul-siul. Ajit pun langsung tahu siapa yang dia hadapi. Dia adalah pria mantan pacarnya Ajit. Di sini pria menggoda Ajit, tapi pria cuman guyon. Aslinya dia berteman baik dengan Ajit dan gak akan ngapa-ngapain Ramya. Sontak Ajit merasa lega dan sekarang tinggal menyelamatkan Vihan. குடுக்கலாம்ல. உடம்ப பாத்துக்க. யப்பா.
Singkat cerita, mobil polisi yang membawa Pihan diserang oleh Jamie, tapi di sisi lain Jamie juga diserang oleh Red Dragon. Setelah melumpuhkan Jamie, kemudian Ajit mengambil alih mobil polisi. Akan tetapi, saat mau kabur, mereka malah dihadang oleh polisi Spanyol. Yang lebih mengejutkan, ada Ramya di antara para polisi. Kata Ramya, sejak Ajit keluar penjara hidup, mereka tambah nggak aman. Oleh karenanya, dia pengen Ajit di penjara lagi. Tapi polisi cuma sok-sokan profesional dengan menahan Ajit, lalu akan dibebaskan karena kurang bukti. Setelah bebas, Ajit pun menjalani hari dengan santuy, padahal anaknya jadi narapidana. Karena ternyata Ajit udah mengutus orang untuk menjaga Fihan di penjara. Di sisi lain, Johnny pusing memikirkan cara mengalahkan Red Dragon. Bersama Jamie, mereka berdua lantas mengatur siasat. Tapi di saat yang bersamaan, Ajit juga mendapatkan banyak informasi dari pria, termasuk tempat persembunyian Johnny dan Jamie selama ini. Kembali ke Jamie yang terlihat lagi joget sama cewek yang ternyata adalah Nitya. Ya, dari awal memang Nitya adalah pacar Jamie yang disuruh pura-pura mendekati Fihan. Tanpa mereka sadari, Ajit sudah di depan pintu dan nonton mereka joget. Tapi Nitya mengelak dan bilang kalau dia cuma diculik. Namun, bujuk rayu nggak mempan untuk seorang Red Dragon. Jadi Ajit langsung membawa Jamie dan Nitya ke hadapan semua orang yang lagi kumpul di kapal pesiar. Melihat ternyata Johnny ada 2 orang, Big Daddy pun merasa tertipu dan marah besar. Dia bilang akan membunuh semua orang termasuk Ajit. Kill him first. No! First I will kill you! Now you know. These two have been cheating you with one identity. Without the help தேவைப்பட்டுச்சுனா, use the code word, babes. Setelah Ajit mengucapkan kode babes, semua cewek cukurukuk langsung menodongkan pistol ke arah para Dark Wolves. Kemudian, Johnny menghadap Babel yang cuma bisa ketawa karena udah dibodohi. Dia lantas membrutal dengan senjatanya. Tapi Johnny bisa menghindar dan berjanji akan menghabisi Red Dragon dalam waktu 6 jam. Besoknya, Ramya ngasih susu ke Ajit, tapi Ajit curiga jadi nggak langsung minum susunya. Lalu Ramya nunjukin video Ajit main tembak-tembakan di hari sebelumnya. Nggak lama polisi datang untuk meringkus Ajit. Selain itu, Ajit juga dideportasi dari Spanyol. Kemudian, Ramya mendatangi rumah penyekapan Jamie dan Nitya. Saat tanya alasan Jamie menjebak Fihan, tiba-tiba Jamie memanggil Ramya dengan ibu. Dia juga mengeluarkan gelang punya Ramya yang diambil sebelum dipenjara dulu. Saat itulah Ramya sadar kalau orang di depannya adalah anak muda yang ia penjarakan. Tapi aslinya yang dipenjara itu Jamie, bukan Johnny. Bersamaan dengan itu, Johnny hampir menembak Ramya. Untung Jagger tiba tepat waktu. Ramya pun membawa Nitya pergi untuk dipaksa jadi saksi. Tapi sialnya, Johnny berhasil mengejar lalu menembak Ramya di bahu. Sementara itu, Nitya malah kejengkang ke laut saat Johnny dan Jamie rebutan pistol dengan Jagger. Pada akhirnya, Nitya ditembak oleh Jamie. Karena kalau Nitya mati, maka sudah tidak ada saksi untuk Fihan. Di lain sisi, Ramya yang dibawa ambulans kini sadar bahwa ini adalah kesalahannya. Dia semakin menyesal saat Jagger mengungkap apa saja pengorbanan Ajit selama ini. Demi keluarga, dia rela turun gunung padahal udah janji mau tobat. Kita lalu beralih ke Ajit yang sesampainya di bandara malah dihadang oleh seorang jenderal. Ajit pun nggak jadi dideportasi. Dari situ, Ajit langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui Ramya. Ramya pun meminta maaf dan gak akan meragukan Ajit lagi karena sekarang dia yakin Ajit memang orang baik. Kebetulan Johnny nelpon Ajit. Ramya yang mendengar itu pun langsung bilang dengan nada marah kalau Red Dragon akan mendatanginya untuk membuat perhitungan.
Dengan mobil kuning Bumblebee, Ajit mendatangi kasino Dark Wolves. Kemudian Ajit langsung menghajar Johnny dan Jamie secara habis-habisan. Setelah itu, Ajit dikepung oleh antek-antek Dark Wolves. என்னோட பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணலாம்னு நீ நினைச்ச? Mobilnya ditembaki dari segala sisi, tapi untungnya mobil Ajit tahan peluru, bahkan bisa berubah jadi senjata yang keren. Singkat cerita, para mafia Dark Wolves terkalahkan dan Ajit membawa si kembar Jamet ke pengadilan. Fihan pun dinyatakan tidak bersalah dan hukumannya dihapuskan. Di pesta ulang tahunnya, Fihan mengatakan bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat. Dia bangga menjadi anaknya Ajit. Dalam suasana penuh haru, mereka akhirnya berpelukan. I love you, Fihan. 6 bulan kemudian, Johnny dan Jamie akan dipindah ke penjara lain. Tapi mereka sudah tahu bahwa mereka akan diselamatkan. Dan benar, polisi yang membawa mereka dibantai habis oleh Dark Wolves. Tetapi sebelum mereka pergi, sebuah mobil mewah nan nyentrik datang. Dan yap, detik itu juga Johnny dan Jamie dibantai oleh Red Dragon. God bless. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar kalau masa lalu tidak bisa dihapus tapi bisa ditebus. Jadi jangan sampai telat tobat sebelum kamu dipeluk polisi, bukannya pasangan. Segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau begitu, Burung Kuntul pamit undur diri. Kau jelajah.